Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 110 /Perdata /E 2025 PA Fasya pada tanggal 10 Juni 2025 tentang perkara gugat wasiat antara saudari Firoh melawan saudara Faiz dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak penggugat? Siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini? Apakah pihak penggugat pada siang hari ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Dalam sidang kali ini kami mewakili pihak penggugat yang mulia. Baik, berapa orang kuasa hukum dari pihak penggugat? Dari kami ada 1 orang yang mulia. Boleh diperkenalkan? Baik yang mulia. Perkenalkan kami, saya selaku hukum penggugat yang merupakan advokat dan konsultan hukum kantor hukum Samanta atas nama saya Lela Kunashifa MH. Baik, kepada kuasa hukum penggugat silakan tunjukkan surat kuasa, kartu advokat dan berita acara pengambilan sumpah. Baik yang mulia. Silakan kepada hakim 1 bisa mengecek berkas. Silakan bisa kembali ke tempat. Selanjutnya kepada pihak tergugat, siapa saja yang hadir pada persidangan kali ini? Dalam sidang kali ini, saya mewakili pihak tergugat yang mulia. Baik, berapa orang kuasa hukum dari pihak tergugat? Hanya 1 orang yang mulia. Boleh diperkenalkan? Baik, Majelis. Perkenalkanlah, kami selaku kuasa hukum dari tergugat yang merupakan advokat dan konsultan hukum kantor Ta'adul atas nama saya Fatur Rosak SHMH. Baik, silakan kepada kuasa hukum untuk maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa, kartu tanda advokat dan berita acara pengambilan sumpah saudara. Baik. Silakan untuk majelis hakim 2 bisa mengecek berkas. Baik, silakan bisa kembali ke depan. Selanjutnya untuk hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 bisa memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat. Terima kasih, baik yang mulia. Pada saudari penggugat, saudari Mustafirah, apakah saudari Mustafirah sudah mengkomunikasikan hal ini kepada tergugat? Sudah yang mulia. Terus, apakah saudari Mustafirah sudah memusyawarahkan dengan baik-baiknya pada tergugat? Sudah yang mulia. Kemudian gimana hasilnya terkait musyawarah? Jadi ketika pembagian waris kemarin setelah orang tua kami meninggal itu, saya sama sekali tidak mendapatkan spesial pun warisan dari orang tua saya. Sebagai anak ini kan saya ingin menuntut hak saya kan. Tapi nyatanya harta warisan tersebut malah dikuasai oleh kakak saya ini. Ya walaupun dia seorang laki-laki yang memperoleh harta banyak, tapi kan sebagai anak perempuan juga pastinya memperoleh
segala begitu, apakah saudari penggugat ketika bermusyawarah telah menggunakan jasa mediator atau penasihat hukum? Sama sekali tidak pernah yang mulia. Mungkin itu bisa dilakukan kembali untuk mencari solusi yang adil bagi penggugat dan tergugat. Baik yang mulia. Selanjutnya saya sarankan kepada hakim anggota 1 untuk memberikan nasihat kepada pihak tergugat. Silakan. Untuk gugat warisan itu kan ketika orang tua wafat, harta mereka bukan lagi milik satu orang, jadi melainkan milik seluruh ahli waris yang sah sesuai hukum Islam, adat atau perdata. Jika Anda mengambil atau menguasai semuanya sendiri tanpa membaginya secara adil, itu termasuk melanggar hak orang lain, dan dalam agama Islam tergolong memakan harta secara adil. Tuhan sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi laki-laki ada hak bagi bagian dari peninggalan orang tua dan kerabat, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari peninggalan orang tua dan kerabat, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan sesuai agama Islam. Baik, terima kasih. Perlu diketahui pada pihak penggugat dan tergugat bahwasanya dalam hal waris itu harus dibagi rata, karena sudah ditetapkan dalam Al-Quran harus dibagi rata. Laki-laki mendapat berapa bagian, perempuan juga mendapat beberapa bagian. Nah, alangkah baiknya dari pihak penggugat dan tergugat melakukan semacam musyawarah dengan keluarga agar tidak terjadi perselisihan. Bagaimana pihak penggugat, apakah tetap ingin melaporkan kasus ini di pengadilan atau dihentikan? Lanjut yang mulia. Baik. Bagaimana pihak tergugat? Baik. Baik, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, para pihak akan kami beri waktu untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Bersedia yang mulia. Baik. Untuk melaksanakan proses mediasi di sini, kuasa hukum penggugat akan menunjuk mediator dari dalam pengadilan atau luar pengadilan. Dari dalam pengadilan. Bagaimana dari kuasa hukum tergugat? Dari dalam pengadilan. Baik. Majelis hakim akan menunjuk mediator dalam pengadilan dan menetapkan Bapak Dr. Andes Miftahul Anwar sebagai mediator, dan kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, majelis hakim memberikan waktu selama 15 hari untuk melaksanakan proses mediasi. Apakah kuasa hukum penggugat mengerti? Mengerti ya mulia. Apakah kuasa hukum tergugat mengerti? Berarti yang mulia. Baik. Untuk memberikan waktu pada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda hingga 15 hari ke depan, serta dapat ditambah 15 hari apabila dibutuhkan dan memang ada upaya damai dari para pihak, dan kepada para pihak untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Sidang pada hari ini pada tanggal 10 Juni 2025 ditunda sampai sidang dilanjutkan pada tanggal 25 Juni 2025. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Terima kasih Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftahul Rahman sebagai mediator yang ditunjuk dalam perkara antara saudari Sirot dan saudara Faiz dalam perkara
Faris. Jadi gini Pak, kan pada tanggal 1 Januari 2022 itu ayah kami kan meninggal dunia, terus meninggalkan harta warisan sebuah rumah dan tanah. Terus setelah ayah saya meninggal 40 hari kemudian, kan harta warisannya itu belum dibagi. Tapi saudara saya ini tiba-tiba membalikan nama sertifikat tersebut atas nama dia semua. Jadi saya selaku saudaranya itu tidak diberikan sedikit pun harta warisan dari ayah saya gitu Pak. Jadi itu saya minta jalan tengahnya itu alangkah baiknya itu seperti apa Pak? Karena kan saya kan sudah mencoba berbicara baik-baik, musyawarah baik-baik dengan dia, tapi nyatanya itu dia itu malah tidak mendengarkan omongan saya. Seperti itu Pak. Selanjutnya, apakah benar yang disampaikan pernyataan dari penggugat? Apakah benar saudara tergugat seperti itu? Enggak sama sekali. Enggak benar, Pak. Sedikit Benar, ya. Pak. Sudah jelas ada buktinya Pak. Sertifikatnya itu semua atas nama dia Pak. Udah dibalik nama atas nama dia, tadinya atas nama bapak saya, sekarang udah berubah atas nama dia. Dan dia membalikan nama sertifikat tersebut itu tanpa pengetahuan saya Pak. Oke, berikan saudara tergugat waktu untuk berbicara. Jadi gini, setelah bapak saya meninggal itu, sebelum bapak saya meninggal itu, bapak saya kan punya riwayat penyakit. Jadi dalam rentang waktu 7 bulan sakit-sakitan itu saya yang merawat. Dalam rentang waktu 7 bulan itu saya yang merawat. Dia nggak ada, kamu kemana aja? Dan saya kan merantau ke Jakarta, saya mencari uang untuk membiayai pengobatan orang tua. Kamunya itu yang salah. Kamu nggak tahu aja saya Ya minimal kalau kamu ingin hartanya ya sebagian dong, haknya aku diberikan ke aku dong, jangan diambil kamu semua. Itu namanya batil, kamu memakan hak orang lain. Sudah cukup. Apakah persidangan ini bisa dilanjutkan? Bisa Pak, saya mau menyelesaikan persidangan ini sampai selesai. Oke, senang. Kalau senang, sudah bisa dilanjutkan. boleh pukul Pak? Gak boleh. Nggak boleh. Hukuman kau nanti. Oke. Izinkan saya menggarisbawahi ya. Dalam hukum waris Islam memang benar terdapat perbedaan bagian kan. Ya, Tapi alangkah baiknya bagian tersebut harus adil. tuh benar. Islam pun mengajarkan seperti itu. Ada bagian laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tapi lu diambil semua. Emang udah kaya, ngapain anjir? Tapi kan yang namanya hak harus diberikan dong. Gimana sih? Jadi seperti itu Pak, alangkah baiknya dilanjutkan saja ke tahap persidangan. Biar hakim yang memutuskan yang terbaik untuk saudara-saudari Mbak Viro dan Mas Faiz Pak. Baiklah, kalau itu saya menghargai usaha dan kehadiran kedua pihak. Karena belum tercapai kesepakatan, saya akan menyatakan bahwa mediasi kali ini gagal. Gagal ya? Ya, gagal. Ya, Baiklah, kalau begitu saya akan membuatkan surat hasil mediasi yang akan diberikan kepada pengadilan. Baik, baik, Pak. Silakan pihak penggugat. Silakan. Tergugat. Semoga diberikan kelapangan hati dan kemudahan dalam perkara masalah ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan sidang yang pertama. Apakah pihak penggugat dan kuasa hukum sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah tergugat dan kuasa hukum juga sehat? Apakah sidang sudah dimulai? Saya mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor
110-PDT-G-2025-PA Fasya pada tanggal 25 Juni 2025 tentang perkara gugat waris antara Siti Mustafirah sebagai penggugat melawan M. Syafiq Faiz sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan hasil laporan mediasi dari mediator bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat mengalami kegagalan. Apakah benar pihak penggugat? Ya, benar yang mulia, bahwasanya pada proses mediasi kemarin kami tidak menemukan terang ataupun kesepakatan bersama. Untuk itu selanjutnya sidang dimohon untuk dilanjutkan. Baik, apakah benar pihak tergugat? Nah, kami sudah mengupayakan mediasi di samping tapi belum itu mengenai saya dan Lebih baiknya antara pihak penggugat dan tergugat itu dimusyawarahkan, harus adil. Pihak tergugat memberikan harta waris kepada penggugat sesuai nominal yang ada agar mencapai kedamaian yang ada. Bagaimana pihak penggugat, apakah ingin melanjutkan kasus ini atau cukup sampai di sini? Dilanjutkan saja yang mulia. Bagaimana pihak tergugat? saya melanjutkan. Baik, dikarenakan proses mediasi tadi telah gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Namun sebelumnya kepada pihak tergugat, apakah surat gugatan penggugat perlu dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Anggap sudah dibacakan yang mulia. Baik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap menjawab gugatan dari penggugat? Terima kasih majelis, kami sudah siap dengan jawaban kami. Baik. Akan dibacakan keseluruhan atau pokok-pokoknya saja? Pokok-pokoknya saja. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat silakan bacakan jawaban pokok-pokoknya saja. Baik majelis, mohon izin untuk berdiri. Sekian, terima kasih. Baik, oleh karena kuasa hukum tergugat tidak mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 SBG, maka eksepsi yang diajukan tergugat akan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Untuk itu, proses persidangan akan dilanjutkan dengan acara pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah telah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan duplik atas replik dari penggugat? Iya. Izin. Akan disampaikan secara lisan atau tertulis? Tertulis ya. Apakah sudah siap? Kami telah siap. Baik, dikarenakan proses jawab menjawab telah selesai, maka acara persidangan selanjutnya adalah pembuktian dari penggugat. Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Belum siap yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara perlukan untuk mempersiapkan? 10 hari. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, majelis hakim memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat untuk menyiapkan pembuktian. Maka majelis hakim memberikan waktu selama 10 hari ke depan. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 Juli 2025 dengan agenda pembuktian oleh penggugat. Untuk itu, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara perdata dengan nomor 110-PDT-G-2025-PA Fasya pada tanggal 5 Juli 2025 tentang perkara gugat waris antara saudari Firoh sebagai penggugat melawan saudara Faiz sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda penundaan sidang yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat?
Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Baik, silahkan hadirkan saksi pertama dan kedua di muka persidangan. Baik yang mulia. Bisa duduk. Bagaimana keadaan saksi hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah siap untuk memberi keterangan pada hari ini? Sangat siap. Mohon untuk menunjukkan identitas para saksi. Baik, para saksi akan kami bacakan identitas para saksi terlebih dahulu. Silakan hakim anggota 2 untuk membacakan identitas dari para saksi. Untuk para saksi, untuk saksi pertama yaitu Renita Hidayat, tempat tanggal lahir Tegal, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat kelahiran Tegal, agama Islam. Untuk saksi yang kedua yaitu Ulil Amri, tempat tanggal lahir Pekalongan, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir wilayah desa, agama Islam. Apakah identitas sudah sesuai Pak Saksi? Sudah ya. Baiklah. Sebelum saudara memberi kesaksian di persidangan ini, saudara dan saudari harus disumpah atau berjanji terlebih dahulu. Silakan untuk hakim anggota 1 bisa menyumpah para saksi dan kepada petugas silahkan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan untuk para saksi duduk kembali. Baik, kepada saudara dan saudari saksi, apakah saudara mengenal dengan penggugat dan tergugat? Mengenal yang mulia. Apakah ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengan keduanya? Tidak. Baik, silakan saya serahkan kepada anggota hakim 2. Terima kasih Tuan Majelis. Pada saudara Nita, apa hubungan saudari dengan saudari penggugat? Baik yang mulia. Hubungan saya dengan saudari penggugat itu tetangga. Tetangga sama. Taksir. Ya. Kemudian saudara Ulil Amri, apa hubungan Anda dengan saudari penggugat? Hubungan saya yaitu saudara dari ayah mereka. Baik, saudara Nita, apa yang saudari ketahui tentang permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat? Baik yang mulia. Saya mengetahui bahwa almarhum Bapak Abdullah itu telah meninggalkan wasiat yaitu berupa warisan, akan tetapi saudara penggugat itu tidak dibagi oleh saudara tergugat harta warisan tersebut. Kemudian saya sebagai tetangga dekat sering mendengar pertengkaran perkelahian antara kakak adik tersebut perihal harta warisan tersebut. Seperti itu. Kemudian saudara Ulil Amri, apa yang saudara ketahui tentang permasalahan antara penggugat dan tergugat? Baik yang mulia. Saya sebagai saudara, saya juga sama seperti yang diomongin Mbak Gita, bahwasanya
Jadi dari penggugat sendiri meminta solusi kepada saya selaku saudaranya untuk bisa menjadikan saksi. Kepada saudari saksi Mas Ulil Amri tadi sudah menyampaikan bahwasanya jenengan itu saudara dari penggugat. Apakah jenengan tahu tanggal berapa kematian dari Bapak Abdullah? Untuk kematiannya itu sekitar tanggal 20 Mei. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Baik, kepada pihak tergugat apakah ada pertanyaan untuk para saksi? Izin bertanya yang mulia Silakan. terkait penguasaan harta waris. Kok bisa-bisanya saksi dari penggugat itu tahu bahwa harta yang ditinggalkan oleh bapak saya masih dikuasai oleh saya? Saya sampaikan kepada para saksi bahwasanya tergugat menanyakan perihal kekuasaan harta waris. Nah, tolong bisa dijelaskan kepada tergugat para saksi. Baik, izin menjawab yang mulia. Bahwasanya dari saudara penggugat sendiri telah datang kepada saya, dia menunjukkan beberapa bukti yaitu penggantian sertifikat atas nama tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Ada yang bertanya lagi, saudara tergugat? Pastinya saya akan membagi harta tersebut dan untuk kesaksiannya saya cukup. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara dan saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara dan saudari saksi untuk mengambil identitasnya dan dapat meninggalkan ruang sidang. Baik, dikarenakan pembuktian dari kuasa hukum penggugat telah cukup, saya tujukan kepada pihak tergugat bagaimana kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Kami telah siap dengan alat bukti yang akan kami ajukan majelis. Baik, silakan hadirkan alat bukti surat ke meja majelis hakim. Baik. Silakan untuk penggugat bisa memeriksa alat bukti tersebut. Silakan kembali ke tempat. Kepada kuasa hukum tergugat, ada beberapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini. Ada Berapa jumlahnya? 2 orang saksi. Baik, silakan hadirkan para saksi di muka persidangan. Baik. Silakan. Bagaimana keadaan saksi hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah siap untuk memberi keterangan pada hari ini? Siap. Mohon untuk menunjukkan identitas para saksi. Silakan kembali ke tempat. Silakan hakim anggota untuk membacakan identitas para saksi. Baik. Untuk saksi yang pertama itu bernama saudari Istiqomah, tempat lahir Pekalongan, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Indonesia, tempat tinggal Wilayah Desa, agama Islam, pekerjaan dosen. Untuk saksi yang kedua, nama saudara
pekerjaan dulu. Sudah, yang mulia. Baik, sebelum saudara dan saudari saksi memberikan kesaksiannya di persidangan, saudari dan saudara harus disumpah atau berjanji terlebih dahulu. Silakan untuk hakim anggota 2 untuk memberikan sumpah kepada para saksi. Silakan untuk para saksi bisa berdiri. Ya, silakan untuk Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan untuk para saksi duduk kembali. Saudara dan saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu saudara dalam memberikan keterangan yang benar dengan jujur tanpa ditambahi dan dikurangi sesuai dengan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, sebelum para saksi memberikan kesaksiannya, saya tanyakan dulu kepada pihak tergugat, apakah dalam kesaksiannya para saksi menyatakan kesaksiannya secara satu-satu atau secara bersama? Untuk kesaksiannya secara bersama ya. Baik, apakah dari pihak penggugat keberatan? Baik, silakan untuk hakim anggota 1 bisa menanyakan kesaksian dari para saksi. Oke, terima kasih yang mulia. Untuk saksi 1, sejak kapan Anda tinggal sebagai tetangga dari tergugat atau keluarganya? 10 tahun terakhir. Jadi seberapa sering Anda berinteraksi atau berkomunikasi dengan tergugat atau keluarga tergugat? Setiap hari saya bertemu dengan istri tergugat bahwa beliau mengatakan tergugat dengan istrinya sering menjenguk dan merawat orang tuanya sebelum meninggal dunia, dan kemudian memberikan ahli warisnya terhadap mereka. Untuk saksi yang kedua, apakah Anda termasuk ahli waris dari almarhum atau almarhumah? Iya, termasuk. Jadi berapa saudara kandung Anda dan siapa saja yang masih hidup? Yang masih hidup berarti 3. Para saksi, apakah ada hubungan kerajaan atau keluarga dengan keduanya? Satu, tidak ada. Saksi 2, Hubungan pekerjaan ya. ada, sama-sama dalam PT. Baik. Apakah saudara dan saudari saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini? Baik. Terima kasih atas jawaban dari para saksi. Silakan bisa kembali ke tempat. Apakah para saksi mengetahui bahwasannya dengan dihadirkan di persidangan kali ini? Saya tanyakan kepada pihak penggugat, apakah ada yang harus ditanyakan kepada para saksi? Ada yang punya. Berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua ini, tadi saya mendengarkan bahwasannya dia termasuk ke dalam ahli waris. Betul kan yang punya 1? Nah, apa alasannya dan mana dalilnya? Kenapa saksi B ini mengaku sebagai ahli waris? Dan apakah dalam pembagian harta waris tersebut dia memperoleh warisannya? Baik, silakan untuk saksi 2 bisa menjawab pertanyaan. Apakah Anda termasuk dari ahli waris dari tergugat maupun penggugat? Iya, karena saya termasuk adik dari tergugat. Saya tidak lagi. Kenapa
kemudian tidak dibagi sesuai jumlah saudara yang ada. Bahwasanya mengapa sang penggugat itu tidak diberikan warisan, ya karena mungkin dari orang tuanya itu sudah memberikan berupa wasiat pada penggugat. Bagaimana tanggapan dari penggugat? Dari orang tuanya, termasuk orang tua kita, benar kan yang mulia? Kalau misal orang tua memberikan warisan pasti ada dong buktinya. Kan sertifikat, baik itu sertifikat tanah maupun itu sertifikat rumah itu atas nama saudara-saudara laki-laki saya, sedangkan dari pihak perempuan itu tidak diberikan. Kalaupun diberikan, coba mana buktinya? Bisa dibuktikan? Bagaimana tanggapan saksi mengenai pernyataan dari pihak penggugat? Saya mengapa sang penggugat itu tidak diberikan warisan, ya karena mungkin dari orang tuanya itu sudah memberikan berupa wasiat pada penggugat. Bagaimana tanggapan dari penggugat? Dari orang tuanya, termasuk orang tua kita, benar kan yang mulia? Kalau misal orang tua memberikan warisan pasti ada dong buktinya. Kan sertifikat, baik itu sertifikat tanah maupun itu sertifikat rumah itu atas nama saudara-saudara laki-laki saya, sedangkan dari pihak perempuan itu tidak diberikan. Kalaupun diberikan, coba mana buktinya? Bisa dibuktikan? Bagaimana tanggapan saksi mengenai pernyataan dari pihak penggugat? Apakah sesuai atau tidak? Jadi begini, kalau penggugat itu tidak terima, ntar kita mau berulang lagi. Bagaimana pendapat dari penggugat? Kalau begitu yang mulia. Terima kasih atas kesaksian para saksi. Sebelumnya ada yang ditanya lagi dari penggugat? Baik, terima kasih kepada para saksi. Silakan bisa keluar dari ruang persidangan. Baik, silakan untuk memberikan kesimpulan dari pihak penggugat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadifa MH, selaku kuasa hukum dari penggugat. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait kesimpulan. Oke, yang pertama bahwa Abdullah, ayah dari penggugat dan tergugat, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2022 di Kajen, meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 500 meter persegi dan rumah. Lalu yang kedua ada bahwa sesuai hukum Islam, penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dengan bagian yang telah ditentukan. Yang ketiga bahwa sejak wafat pewaris, tergugat telah menguasai seluruh harta warisan tanpa musyawarah dengan penggugat. Yang keempat bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan tetapi tidak membuahkan hasil. Yang kelima bahwa perkara ini perlu diselesaikan melalui pengadilan agama. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan aman sebagai berikut. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli warisan dari almarhum. Pemerintah pembagian harta warisan secara adil sesuai hukum Islam. Memerintah tergugat untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak penggugat. Dan yang terakhir, melarang tergugat untuk menjual, mengalihkan atau mengubah status harta warisan sebelum ada putusan yang terkuat dari hukum yang sudah ditetapkan. Lalu membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.
Waalaikumsalam. Yang sedang tiba ini saya berusaha sebagai lahir kawan 1 Januari 2002. Saya selaku kuasa hukum dari tergugat akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kedua ayah dari tergugat dan menggugat telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2022 dan meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 500 meter dan rumah. Dua, bahwa sesuai hukum Islam, penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dengan bagian yang telah ditentukan. Ketiga, tergugat akan membagi harta waris kepada penggugat sesuai dengan hukum Islam. Ya, berdasarkan dalil atas, tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Asia segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amat sebagai berikut: mengabulkan gugatan secara keseluruhan, menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris sah dari terdakwa, memerintahkan pembagian harta warisan secara adil sesuai hukum Islam, dan memerintahkan tergugat untuk menyerahkan bagian warisan yang menjadi hak tergugat. Cukup. Baik, selanjutnya izinkan kami menyekor persidangan pada kali ini guna musyawarah para hakim. Untuk waktu skor 15 menit dari sekarang. Untuk skorsing saya cabut dan sidang dibuka untuk umum. Berdasarkan hasil musyawarah para hakim, menetapkan keputusan pengadilan nomor kasus 110 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring Pengadilan Agama Fasya pada tanggal 21 Juli 2025. Pengadilan Agama Fasya, para pihak penggugat saudari Mustafirah, tergugat saudari Syafiq Faiz, pokok permasalahan pembagian warisan atas harta peninggalan Bapak Abdullah yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2024. Keputusan, setelah mempertimbangkan permohonan penggugat dan jawaban tergugat serta bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan sah harta warisan yang ditinggalkan oleh Bapak Abdullah berupa warisan, membagi harta warisan kepada ahli waris sebagai berikut, yaitu saudari Syafiq Faiz, saudari Nizar, dan saudari Firah secara adil, memerintahkan para ahli waris untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan keputusan ini, menolak permohonan lainnya yang tidak sesuai dengan keputusan ini. Dasar keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, hukum adat yang berlaku, dan kompilasi hukum Islam yang membahas tentang waris. Penuntut, keputusan ini bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak diharapkan untuk melaksanakan keputusan ini dengan etikat baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan masing-masing. Persidangan pada kali ini resmi ditutup.